Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Banjir Jakarta, bencana peradaban. Jakarta bukan sekadar ibu kota negara, ia menjadi simbol kemajuan peradaban bangsa ini. Kemajuan yang sering diagung-agungkan itu sirna seketika saat Jakarta terendam oleh banjir. Jakarta terendam oleh banjir pada Sabtu 20 Februari. Hujan ekstrim yang diiringi meluapnya sungai-sungai membuat sebagian Jakarta dan sekitarnya terendam oleh banjir. Banjir itu merendam sebagian ruas jalan utama, rel kereta api, dan permukiman. Sebagian warga memilih mengungsi, termasuk mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar oleh COVID-19. Jangan sampai tempat pengungsian menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Harus tegas dikatakan bahwa banjir yang mencekam warga Jakarta dan masih menghantui pekan ini karena cuaca buruk diprediksi terjadi hingga sepekan ke depan ialah sebuah contoh buruk. Contoh buruk soal budaya politik dan kekuasaan yang tidak memiliki ikatan nurani dengan akar rumput. Kekuasaan, jabatan, dan kewenangan tidak didedikasikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kenikmatan diri sendiri. Banjir datang berulang dan berulang setiap tahun. Khusus untuk kali ini, jauh-jauh hari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan datangnya hujan ekstrim. Akan tetapi, antisipasi kosong melompong. Banjir lebih banyak dibahas di tingkat wacana tanpa ada tindakan nyata. Perilaku pejabat daerah tidak pernah berubah. Bencana banjir hanya menjadi seremoni kunjungan biar dianggap populis. Dapur umum dan bantuan untuk korban banjir ialah kebiasaan rutin tanpa ada kecerdasan signifikan mencarikan solusi. Jangan hanya mengharapkan air hujan di Jakarta langsung masuk ke bumi sebab kota metropolitan itu sudah disesaki hutan beton. Pelebaran sungai, terutama Ciliwung, ialah pilihan cerdas, tak soal istilah yang digunakan. Normalisasi atau naturalisasi sungai. Gubernur Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono pada Januari tahun lalu sudah menyepakati konsep pelebaran sungai. Disepakati bahwa pelebaran Ciliwung menjadi urusan pemerintah pusat dan pembebasan lahan urusan Pemprov Jakarta. Kesepakatan itu tak kunjung terrealisasi karena Pemprov Jakarta lamban dalam urusan pembebasan lahan. Pembebasan lahan belum juga rampung sehingga dilanjutkan kembali pada tahun ini bersama dengan 2 kali yang belum juga selesai pembebasan lahannya, yaitu Kali Pesanggerahan dan Kali Angke. Selain normalisasi sungai, kerja cerdas mengatasi banjir Jakarta ialah memperbaiki saluran air. Salah satu penyebab banjir teranyar ialah curah hujan di atas 150 mm per hari. Sedangkan kemampuan saluran air di Jakarta mengalirkan paling banyak 100 mm air per hari. Tidak perlu saling menyalahkan sebab rakyat sudah menderita akibat banjir. Pemprov Jakarta tentu tidak punya kemampuan untuk membendung hujan ekstrim datang kapan saja. Akan tetapi, ia punya kemampuan untuk mempercepat pembebasan lahan ataupun memperbaiki saluran air. Kerahkan seluruh kemampuan itu sekarang juga. Jangan ditunda-tunda sampai ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Begitu ditunda, para pejabat sudah lupa ingatan bahwa Jakarta tengah menderita akibat banjir. Mereka lupa Jakarta itu simbol kemajuan dan banjir ialah bencana peradaban. Pun mereka lupa bahwa menanggulangi banjir tahun depan harus dimulai dari sekarang juga. Banjir Jakarta, bencana peradaban itu yang akan kita bahas pada pagi ini. Mas Kohar, saya masih agak dejavu ini. 2020 awal kan bahkan ketika kita mau menuju tempat kita melakukan siaran ini juga harus menempuh banjir. Banjirnya tinggi. Dan tahun ini semacam hal serupa terjadi walaupun bersyukur karena hujannya tidak selama tahun lalu. Walaupun juga cukup deras. Nah pertanyaannya begini Mas. Kalau kita ingin benar-benar relatif bebas dari banjir, siapa yang sebenarnya harus melakukan tugas utama di depan dan kemudian siapa yang harus mendukung atau bekerja bersama-sama? Pertama, noblesse oblige kan.
jabatan itu melekat di dalamnya tanggung jawab. Ya. Maka tanggung jawab terbesar adalah yang punya jabatan di daerah tersebut. Siapa ya? Gubernur tentu saja berserta aparatusnya. Ya. Nah, di pemerintahan ya tentu saja Kementerian Pekerjaan Umum, Betul. terutama pembantu presiden yang punya kewenangan untuk mengeksekusi pembangunan apapun namanya, apakah normalisasi atau naturalisasi apapun. Yeah. Yang penting lakukan pekerjaan itu. Nah, persoalannya adalah ketika kemudian ada semacam ego untuk mengoreksi kebijakan yang lama, yang sebetulnya untuk jangka pendek sudah terbukti efektif. Efektif untuk apa? Mengurangi titik banjir. Yeah. Apa itu? Normalisasi. Kali dilebarkan, kemudian dikeruk, diperdalam. Nah, kemudian dialirkan di sodetan menuju kanal banjir, terutama kanal banjir timur, kemudian juga kanal banjir barat untuk daerah yang di barat. Nah, program-program itu kemudian tiba-tiba terhenti ketika ada ajakan untuk melakukan naturalisasi. Ajakan yang boleh jadi benar atau bagus untuk jangka panjang, tetapi dia ternyata tidak cukup bukti efektif untuk jangka pendek dan jangka menengah. Nah, akibatnya apa? Target yang tadinya normalisasi dari kali dari TB Simatupang sampai pintu air Manggarai untuk Jakarta ini, yang tadinya akan dinaturalisasi sepanjang 33,6 kilo, itu baru tuntas 16 kilometer. Ya, baru tuntas paruhnya lah. Apa yang terjadi begitu ada perdebatan tentang normalisasi dan naturalisasi, berhenti total itu. Akhirnya baru kemudian tercapai kesepakatan 2 tahun kemudian, tahun 2019. Ya, ini sepakat bahwa normalisasi dilanjutkan, pengerukan dilanjutkan, pelebaran dilakukan, bagi-bagi tugas, pemerintah pusat yang mengerjakan proyeknya, pemerintah DKI membebaskan lahannya. Nah, akhirnya mulai jalan lagi, tetapi yang dicapai baru 1,2 kilometer, jauh dari target yang sebelumnya atau capaian sebelumnya yang rata-rata 1 tahun itu bisa sampai 3 kilometer lebih. Gitu loh. Mas Kohar, kita coba bertanya juga Mas kepada pengamat tata kota. Saat ini kita sudah terhubung dengan Nirwana Yoga lewat saluran telepon. Mas Yoga, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard, selamat pagi Mas Kohar. Apa kabar? Pagi. Baik-baik. Mas Yoga, sedang kebanjiran atau tidak nih pagi ini? Tidak ya? Tidak, aman lokasi. Aman ya. Mas Yoga, ini ada beberapa teman yang sudah sampai mungkin putus asa ya. Mereka bertanya, sebetulnya Jakarta ini apakah memang takdirnya setiap tahun harus mengalami banjir, atau memang bisa ditiadakan sama sekali atau diminimalkan? Bagaimana Mas Yoga? Ya, ini sebenarnya selaras dengan judul editorial hari ini ya. Kalau bencana banjir Jakarta, bencana peradaban, saya justru harus mengajak masyarakat Jabodetabek bahwa kita punya impian membangun peradaban kota bebas banjir. Jadi kalau itu yang dilakukan, sebenarnya sudah ada langkah skema besar yang bisa dilakukan dengan menuju ke kota bebas banjir tadi. Misalnya tadi Mas Kohar cerita ada program untuk pembedahan sungai. Ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2012 sampai 2022. Sebenarnya sudah kita fokuskan, ada 4 sungai utama, Ciliwung, Petanggaran, Angke, dan Sunter. Jadi kalau kita kemarin itu program tidak berhenti, maka di tahun 2022 4 sungai itu sudah bisa dituntaskan. Ya. Dan terbukti banjir kemarin itu kan yang termasuk paling terdampak kan ada di 4 sungai tadi, Mas Leonard. Itu satu. Ya. Kita punya impian dari 13 sungai, sebenarnya Pemprov DKI bisa membenahi berapa? 1 tahun 1 sungai atau 2 sungai misalnya. Kalau 2 sungai, berarti kan di tahun ke-7 kita punya impian 13 sungai kita beres, gitu kan? Itu yang pertama. Kedua, yang tidak kalah penting, melakukan revitalisasi situ Danau Embung Waduk. Ya, kalau kita bicara dengan daerah lain, Jabodetabek secara keseluruhan itu memiliki 208 situ yang perlu kita revitalisasi. Ya, Jakarta sendiri memiliki 109, Mas. Jadi 109 ini kalau kita keruk, kita perdalam, kita perlebar seperti Taman Waduk Pluit misalnya, maka daya tampungnya juga bisa maksimal. Ya. Ketiga, ini juga yang menarik sebenarnya, untuk seperti kan oleh Pak Gubernur bahwa saluran air kita ini kapasitasnya hanya 100 mm. Nah, pertanyaannya, ini sebenarnya data sudah lama ya.
yang sudah disampaikan sejak tahun 2017. Artinya sampai dengan sekarang ternyata belum ada program rehabilitasi saluran air. Kan kalau kita bicara curah hujannya tinggi, taruhlah yang tadi Mas Kohar sampaikan sampai dengan 300, berarti kan 3 kali lipat sebenarnya di saluran air kita harus dilakukan gitu kan. Nah, sampai hari ini ternyata rehabilitasi saluran air belum jalan, Mas. Jadi ini PR juga. Bahkan dalam catatan kami hanya 33% loh yang berfungsi secara optimal. Berarti memang banjir lokal pun juga menjadi ancaman di samping kemarin banjir kiriman begitu. Nah, Mas Yoga, tempat yang menurut saya juga harus perhatikan ini, Mas, banjir roobnya, Mas Yoga. Ya. Karena kebetulan kemarin kita belum mengalami air pasang laut, ya. Kalau ini terjadi pada saat bersamaan, ini sebenarnya yang kemarin dari BMKG peringatkan bahwa tanggal 23, 24 ini kan akan terjadi bersamaan hujan dengan air pasang laut. Nah, ini menurut saya yang harus lebih diwaspadai. Oke. Mas Yoga, saya percaya tentunya semua stakeholders, pemerintah kota, pemerintah provinsi maksud saya, pemerintah pusat sudah tahu. Tapi apa sih yang membuat kelihatannya kok relatif lambat ya begitu? Kita masih, saya tidak terlalu mau repot lah mau nyebut banjir, mau menyebut genangan. Yang penting kan orang-orang terendam, rumah-rumah terendam begitu. Nah, apa yang membuat kelihatannya susah sekali untuk melakukan yang sudah diketahui dan sudah direncanakan itu, Mas juga? Betul. Yang pertama ini lebih kepada bicara koordinasi, ya, koordinasi dalam hal eksekusi di lapangan sebenarnya, ya. Yang tadi saya katakan bahwa sejak tahun 2012 itu sebenarnya kesepakatan sudah jelas, pembagian tugasnya sudah jelas bahwa Pemprov DKI berkomitmen untuk membebaskan lahan di bantaran kali itu 7,5 meter kiri, 7,5 meter kanan, Mas. Jadi sudah ada komitmen itu. Kemudian pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR bertugas menyelesaikan konstruksi bantaran kalinya. Nah, di sinilah yang menurut saya kita bisa melakukan memadukan harmonisasi antara naturalisasi dan normalisasi. Jadi bukan dipertentangkan gitu. Nah, ini PR yang menurut saya harus segera dilakukan. Tanpa itu bisa dipastikan tahun depan tetap akan terdampak banjir. Terutama tadi ada banjir kiriman, banjir lokal, dan yang perlu diwaspadai juga banjir rob. Mas Yoga, kalau soal koordinasi yang menjadi masalah, apakah kemudian sebaiknya tidak usah berkoordinasi? Maksud saya, ya sudah pemerintah pusat misalnya ambil alih saja semua supaya kemudian masalah ini selesai. Karena kan kalau berhenti dibicara begitu tidak akan membantu menghilangkan banjir. Bagaimana Mas Yoga? Betul. Jadi begini Mas Leonard, kalau Jakarta benar-benar masih dalam posisi sebagai ibu kota negara, di mana kota itu harus bebas banjir karena yang terkait dengan kelanjutan pemerintahan, maka pemerintah pusat dalam tanda petik tadi berhak untuk melakukan intervensi, ya, melindungi warga masyarakat terutama itu jadi poinnya. Kalau itu yang dilakukan, maka ada dua yang sebenarnya bisa dilakukan. Satu tadi pembenahan sungai, karena 13 sungai yang melewati seluruh wilayah DKI itu adalah kewenangan dari pusat sebenarnya. Ya, secara badan sungai itu ada kewenangannya pusat. Satu. Kemudian situ dan umpung waduk yang ada di Jabodetabek itu di bawah kewenangan dari BWSCC juga. Artinya kewenangan pusat juga. Jadi kalau tadi dalam tanda petik ini sudah menuju kondisi darurat, maka pusat berhak untuk melakukan intervensi tadi. Nah, tetapi kalau khusus untuk saluran air, konteksnya ini lebih kepada wilayah otonominya, maka ini wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama oleh DKI. Untuk merehabilitasi saluran air tadi itu Mas. Nah, untuk di daerah pesisir ini kan sebenarnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pembangunan tanggul sebenarnya. Nah, tetapi harus diikuti dengan apa? Dengan menata ulang kawasan pesisir yang merupakan tugas dari Pemprov DKI. Jadi pembagian tugasnya sudah jelas sebenarnya Mas. Baik. Ya, kita percaya dengan komitmen semua stakeholders. Saya percaya betul dengan komitmen pemerintah provinsi juga ya Mas Yoga ya, bahwa bisa menyelamatkan warganya. Begitu ya Mas Yoga ya? Betul, betul. Kalau tidak sampai dengan tahun ini pun tidak akan ada perubahan signifikan. Kalau tadi tugasnya masing-masing tidak dilakukan. Oke, kita harap harapan kita sebagai rakyat ini didengarkan oleh orang-orang yang kita percaya sebagai pemerintah kita ya. Mas Nirwana Yoga, terima kasih sudah bergabung dan mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Yoga. Baik, selamat pagi. Masalahnya seperti yang tadi kita bicarakan, Mas Kohar, bahwa sebenarnya sudah diketahui, tapi kan tinggal koordinasi tadi kalau Mas Yoga menggarisbawahi. Ini bisa diselesaikan tidak sih? Bisa bicara dan melakukan yang dibicarakan tidak sih? Jadi kita harus kembalikan saja pada spirit
untuk apa sih kita merdeka dulu? Lalu untuk apa bangsa ini didirikan? Yaitu salah satu diantaranya adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Nah, dengan melindungi segenap tumpah rakyat Indonesia, maka segala bentuk di luar itu harus luruh, harus hilang. Apa itu egoisme harus hilang, ketidakmampuan koordinasi harus hilang juga. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi masyarakat. Kalau sudah pada bicara tentang melindungi kepentingan masyarakat, maka dia di atas segala-galanya. Kepentingan publik bagi para stakeholders tadi itu, dia lebih penting daripada apa egoisme personal, pencitraan, ketakutan atau keinginan ambisi politik dan seterusnya, itu harus hilang semuanya demi untuk itu. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa. Kenapa? Karena semakin lama tidak dilakukan, ya akan semakin berat beban masyarakat. Seperti sekarang sudah menghadapi kewaspadaan pandemi. Ekonomi sudah sangat sedang jatuh, berjuang gitu ya. Mereka sedang berjuang untuk bangkit kembali, tiba-tiba harus berhadapan dengan bencana lain lagi. Nah, semua ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba, karena beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, diperbaiki lagi 2 minggu yang lalu, BMKG sudah memberikan alarm, sudah memberikan ini loh, bakal akan terjadi seperti ini, pertemuan angin dingin di utara bertemu dengan angin hangat yang kemudian memunculkan gumpalan-gumpalan awan sehingga terjadi hujan yang ekstrim. Nah, sementara kemampuan drainase di Jakarta hanya untuk 100 mm. Sementara hujannya itu 200 mm lebih. Atau bahkan bisa 300 mm, artinya 3 kali lipat. Kalau itu terjadi dan sudah ada peringatan sebelumnya, ya harus segera dilakukan. Masalahnya Mas Kohar, kan kita juga tahu bahwa walaupun BMKG menjalankan tugasnya, memberikan prediksi cuaca, dan menurut BMKG sudah sampai ke meja pengambil keputusan di daerah, tapi kan tidak ada peraturan perundangan yang memaksa pemerintah daerah untuk memakai atau mengacu kepada prediksi BMKG ini, sehingga ya sudah, kalau memang kemudian terjadi banjir seperti sekarang, rakyatnya, warganya ya tinggal berdoa saja atau berusaha untuk tetap hidup begitu. Bagaimana, Mas? Nah, kan begini, sistem itu diciptakan untuk mencapai perbaikan. Ada sistem, ada koordinasi, lalu kemudian ada perbaikan-perbaikan, itu yang diharapkan. Sehingga ketika tujuannya adalah masyarakat, melindungi masyarakat, maka secara sistemik itu harus dilakukan. Itu adalah bentuk dari peradaban. Seharusnya ya. Seharusnya seperti itu. Nah, kalau kemudian itu di alarm itu dicuekin, misalnya ya tidak diabaikan lah, tak diacuhkan, maka ya tunggu saja, pasti akan ada terjadi sesuatu, dan ternyata benar kan. Banjir terjadi, hujan terus menerus, maka daya dukung lingkungan sudah sangat payah, resapan sudah sangat turun, tinggal 18% di Jakarta ini. Lalu drainase ternyata juga bermasalah karena kemampuannya yang tidak mampu menampung curah hujan yang begitu tinggi, yang 3 kali lipat lebih tinggi. Hasilnya apa? Masyarakat menjadi korban. Kalau masyarakat yang langsung menjadi korban berpikir untuk melakukan sesuatu, menyumbang supaya banjir ini tidak terjadi, itu apa kira-kira? Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Kohar dan Musa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita dengarkan juga suara warga. Siapa tahu juga ikut menjadi korban banjir. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Kohar, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi. Silakan Pak Nugroho. Memang itu di luar kendali kita, Pak. Ya. Tapi kalau tiap tahun harus mengalami banjir itu kan ya susah, Pak. Iya. Kayaknya kita ini tidak ada yang ngatur gitu loh. Jadi pemerintah tanpa pejabat itu, pejabatnya pada tidur atau pada kemana nih. Kalau memang Pemda itu tidak mampu, ya seperti yang dikatakan Pak Ahli tadi,
Pemerintah pusat ambil alih aja, normalisasi atau naturalisasi apa namanya buat rakyat itu tidak penting, Pak. Yang penting tidak banjir gitu loh, Pak. Iya. Ini yang kami rasakan kok dari tahun ke tahun ya begitu-begitu aja. Kita ini punya pemimpin enggak, itu yang pertanyaan saya itu. Iya. Pak Nugroho? Ya, siap. Ya, Pak Nugroho, kalau melihat apa yang terjadi Pak, tadi sudah dijabarkan sebetulnya. Semuanya sudah tahu masalahnya seperti apa, dan tadi Pak Nirwana Yoga, pengamat, mengatakan bahwa masalahnya ada di koordinasi. Nah ini bagaimana nih Pak, ada nggak kira-kira jalan keluar untuk koordinasi itu menurut Anda Pak Nugroho? Ya begini Pak, kalau koordinasi itu kan ada pembagian tugas Pak. Tadi Pak Yoga katakan pembebasan tanah oleh Pemda. Pembangunan oleh pemerintah pusat. Nah kok nggak bisa dijalankan itu kenapa? Kalau itu karena pembebasan tanahnya nggak jalan ya, pemerintah daerah ini harus dihukum. Dihukum. Tapi kalau memang pembangunan pelebarannya itu nggak jalan ya pemerintah pusat yang harus diklaim gitu. Sebenarnya koordinasi itu kan harus ada sanksinya. Kalau koordinasi nggak ada sanksinya kan bohong-bohongan ini. Pak Nugroho di Jakarta kena banjir nggak Pak hari-hari ini Pak Nugroho? Ya kemarin 2-3 hari yang lalu ya masuk rumah selamat datang air gitu kan. Ikut prihatin Pak. Ya begitulah yang kami rasakan. Iya, oke. Kita harapkan ya para stakeholder yang memang harus melaksanakan tugasnya melakukannya. Terima kasih Pak Nugroho untuk pendapat Anda dari Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada pemirsa Metro TV masih dari Jakarta juga, Ibu Upik. Ibu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Leonard dan Mas Kohar. Pagi Bu. Salam banjir. Pagi. Salam banjir, salam sehat Bu. Bu Upik kebanjiran juga Bu? Ya, lupa saking itu. Iya. Ibu Upik kebanjiran tidak Bu? Kebanjiran Bu? Saya tidak terbanjiran, saya tinggal di Jakarta Timur, paling timur. Ya, pembatas paling timur dan paling selatan. Tidak terdampak banjir, cuman saya dikelilingin oleh banjir dan tidak bisa kemana-mana. Karena di wilayah kami jelas dekat Kali Sunter dan Kali Cilangkap, banyaklah kali kecil itu yang over capacity ya. Jadi menurut saya ini kan sudah dibilang tuh dihapuskan tentang pembebasan untuk lahan. Sebenarnya tuh saya sendiri tuh sudah menawarkan lahan saya rela. Tolong bebaskan Jakarta Timur yang pembatasan dengan Jakarta Timur dengan Bekasi itu lahan saya tolong bebaskan. Saya sampai ikut campur dalam kajian, saya kaji ini loh untuk waduk, tanah ini untuk waduk. Saya punya tanah ini untuk waduk, tolonglah bebaskan SKPD-nya. Saya sudah berusaha, itu pun tidak dianggap. Berarti di sini menurut saya memang nggak bekerja. Mau normalisasi, mau apapun namanya, mau naturalisasi, monggo silakan Pak Gubernur. Saya sekali lagi Pak Gubernur, sudah menderita, bahkan banyak sudah menelan korban di Air Petra. Seandainya di situ antisipasi yang kemarin Air Petra ada ya, Ibu ini nangis di Kembangan itu karena Air Petranya tidak ada pengawasan, antisipasi nggak ada lah pokoknya gitu. Mau gerebek lumpur kayak mau gerebek apa gaduh-gaduh kayak Bapak Gubernur, mohon deh Pak, jangan Bapak itu cuman bersihkan trotoar dengan jalur sepeda indah dan indah. Bapak lihat Pak, kali ini Bapak mau naturalisasi monggo. Bapak anggaran kan ada Pak. Gitu loh. Baik. Jadi mohon Pak Gubernur, saat Anda menjadi Pilgub kemarin masih menjadi calon, itu sudah banyak catatan yang saya tulis, itu satu pun nggak ada Pak. Baik, ini harapan dari warga. Terima kasih Ibu Upik di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, tadi Pak Nugroho, Bu Upik mengalami walaupun tidak langsung tapi di sekitarnya kena banjir. Pak Nugroho malah sudah masuk airnya. Ini bagaimana ya Mas ya, kalau kemudian warga sudah berharap tapi ternyata terus kebanjiran. Bagaimana minta pertanggungjawaban kepada penguasanya?
Ya kan ada wakil rakyat di situ ya. Nah, wakil rakyat harus terus mendorong, terus membuat catatan-catatan yang bisa memaksakan pada pemangku kepentingan di provinsi ini untuk on the right track dengan janji apa yang sudah dilakukan. Lakukan rencananya. Iya, lakukan rencananya. Sudah ada peraturan, peraturan gubernur, sudah ada kesepakatan untuk melakukan pembagian kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, dengan adanya dorongan itu dari wakil rakyat, dari publik, maka diharapkan mulai setelah ini, setelah banjir surut ini, jangan surut pula spirit untuk kemudian memperbaiki keadaan. Seringnya begitu ya. Drainase segera lakukan, kira-kira seperti itu. Jadilah pemerintahan kota yang beradab. Gitu loh, yang beradab seperti apa ya, yang menyadari akan datangnya bencana lalu membuat solusi gitu. Baik, kita coba dengarkan lagi Mas Kohar pendapat dari pemirsa kita. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo? Bang Kohar dan Bang Leo. Selamat pagi. Urut-urutannya cara berpikirnya mungkin begini, Bang. Bagaimana? Bahwa bencana bagi sebuah bangsa itu bukan gunung meletus, gempa bumi ataupun banjir. Tapi ketika bangsa tersebut tidak pernah berhasil memilih pemimpinnya yang qualified di level apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, seorang gubernur harus berjiwa besar karena Jakarta itu adalah kota besar. Ya, salah satu berjiwa besarnya adalah berikan semua keahlian kepada ahlinya. Iya kan? Iya, jadi berikan siapa yang lebih ahli antara Anies sama Menteri PU, iya kan? Antara naturalisasi dengan satunya lagi apa itu? Ya, normalisasi. Nggak mungkin. Yang kayak gini-gini, banjir tahunan itu adalah sebuah agenda rutin. Iya kan? Jadi ahlinya harus ngomong, menerapkan sistem dan dikawal. Siapa pengawal yang paling keren di Indonesia? TNI sama Polri. Iya, jadi kita harus bahkan Islam sendiri juga mengajarkan bahwa semua urusan berikan kepada ahlinya. Nah, jadi jangan egonya kemudian mengorbankan rakyat. Iya kan, sekali lagi Jakarta adalah kota besar, maka pemimpinnya harus berjiwa besar. Baik. Nah, yang berikutnya adalah bahwa semuanya kalau by model dengan menerapkan sistem ini pasti bisa diselesaikan. Karena apa? Karena yang namanya banjir itu sudah merupakan agenda seperti kalender kok, ya kan, bahwa setiap musim hujan itu ini terjadi banjir. Satu lagi pertanyaan Mas Kohar sama Bang Leo, tolong sampaikan ke pusat, kenapa sih? Kan ada ahli memanage banjir itu, yaitu adalah Belanda, iya kan? Coba kita minta tolong kepada Belanda untuk mengirimkan konsultan-konsultan ahli-ahlinya untuk how to solve the problem. Karena ini adalah masalah manajemen air, manajemen banjir, dan sejenisnya. Jadi saya melihat saya di Cirebon tidak ada urusannya dengan banjir Jakarta secara fisik. Tetapi secara politis dan secara bisnis, saya hari-hari terus-terusan berhubungan dengan Jakarta, Pak. Jadi kita tidak perlu mendukung siapa. Yang harus didukung adalah akal sehat. Bahwa banjir ini adalah sebuah problem tahunan yang harus diselesaikan secara firm. Saya kira itu. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leona. Selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak. Silakan Pak. Yang pertama saya sampaikan rasa prihatin yang sangat dalam dengan musibah yang menimpa masyarakat Jakarta. Yang kedua, saya judulnya ini sangat menyentuh ini. Ini banjir Jakarta, bencana peradaban. Wah, ini kayaknya pemimpinnya sudah nggak beradab ini kalau sudah banjir. Bukan itu kan maksudnya Pak, bukan. Masalahnya kan semuanya itu sudah diketahui, akar permasalahannya sudah diketahui bahwa banyak sungai yang dari atas ngalir ke Jakarta, banyak situ-situ yang serut. Lah cuma ini kan tidak dikerjakan. Saya tidak sependapat dengan Pak Sunoto tadi bahwa kita baru belajar ke Belanda. Indonesia ini banyak ahlinya loh, sudah banyak yang pintar. Termasuk tadi Pak Yoga tadi, sudah banyak yang pintar. Cuma mau nggak ngerjakan. Ini kan tidak selesai dengan cuma bicara. Harus real dilaksanakan. Kalau mau naturalisasi silakan. Tapi bagaimana? Apa mungkin gitu loh. Tsunami-nya sudah kecil. Kalau naturalisasi ya sama dengan normalisasi lebarkan.
Sudah diketahui bahwa seperti Bung Kahar sampaikan, bahwa drainasenya cuma punya kemampuan sepertiga dari curah hujan. Lah kenapa selama ini nggak dikerjakan? Saya ingatkan, banjir ini lebih buruk dari yang lalu-lalu. Kalau lihat yang di TV, dalam Islam aja Bung Kahar, kalau hari ini sama saja dengan hari kemarin itu terkutuk orang-orang itu. Apalagi kalau lebih buruk kan. Nah ini saya sesalkan ini. Bung Anies ini beda dengan Bang Yoga. Kalau Bang Yoga kan ahli tata kota. Kalau Anies ini ahli tata kata. Cuma berretorika aja yang disampaikan. Saya harapkan ini korbankan seluruh masyarakat Jakarta. Baik. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Mas Kohar, kalau melihat ini bagaimana Mas kira-kira jalan keluar? Tadi sempat disebut Belanda gitu oleh Pak Sunoto. Betul bahwa kesadaran akan posisi itu ternyata penting. Itulah yang dilakukan oleh Belanda. Belanda itu 60% wilayahnya itu berada di bawah permukaan laut. Jadi lebih tinggi permukaan lautnya daripada daratannya. Jadi bahkan ada yang paling rendah itu di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Tetapi siapa yang menyangkal bahwa ternyata Belanda sukses mengendalikan banjir? Tidak tenggelam dia ya? Tidak tenggelam. Banjir terakhir terjadi pada 1953 di Belanda yang menenggelamkan 1.800-an warga. Tetapi setelah itu semua bisa terkendali. Apa rahasianya? Mereka membangun bendung. Membangun bendungan dalam skala besar. Lalu kemudian seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI kemarin dengan situ-situ. Jadi dengan mulai dari situlah bisa dilakukan sebetulnya. Masalahnya sudah ada contoh, mau belajar apa tidak, kita jeda dulu Mas Kohar dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi pagi ini. Mas Kohar, apa yang bisa kita sumbangkan untuk para pengambil keputusan supaya kita tetap menjadi orang yang beradab, banjir ini bisa kita tekan? Bagaimana Mas? Jadi yang perlu kita tekankan sekali lagi bahwa mencapai peradaban itu harus melepas egoisme. Egoisme sektoral, egoisme personal apalagi kan. Satu itu. Kedua, harus berani untuk membuka diri, mengambil contoh-contoh sistem di mana wilayah atau negara itu berhasil atau apa yang sudah dilakukan terlebih dahulu yang ternyata membawa hasil, ya teruskan gitu loh. Jangan serta-merta karena keinginan untuk membuat semacam legacy yang baru, tetapi yang lama yang baik itu malah ditinggalkan. Karena mestinya yang lama yang baik jangan ditinggalkan, mengambil yang baru yang lebih baik, kan kira-kira begitu. Ada kaidah seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Belanda yang seperti yang saya katakan tadi dengan sistem polder. Dia membangun bendungan. Ada bendungan itu luasnya 9 km. Bendungan canggih yang dia bisa buka tutup pintunya itu. Jadi ketika air pasang dia otomatis akan menutup. Nah, air-air kemudian hujan itu ditampung dalam satu bendungan. Lalu kemudian dia bahkan dia dipompa ke laut, menuju laut dengan saluran yang sangat besar. Itu ke laut ya? Ke laut. Tidak menuju bumi? Ya, karena kota Belanda itu juga sudah tidak memungkinkan. Kenapa? Karena buminya lebih rendah daripada lautnya. Malah jadi tenggelam ke bumi ya. Jadi artinya secara alam itu mereka kan lebih parah sebetulnya kan daripada Jakarta. Tetapi kenapa mereka lebih bisa mengendalikan? Karena mereka menggunakan peradaban, membuat sistem, menggunakan teknologi, menggunakan akal. Padahal di sana ada partai politik juga. Ada, tetapi ketika mereka bersentuhan dengan kepentingan rakyat, mereka berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik buat rakyat. Tidak pandang warnanya ya? Mestinya itu, ya apakah partai politik atau person, politikus, ya, orang per orang, itu spiritnya harus sama. Berlomba-lomba mencari yang terbaik untuk rakyat. Kalau dalam istilah agama, itu fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba untuk kebaikan. Kebaikan buat siapa? Buat manusia dan kemanusiaan. Untuk semua ya? Untuk semua, buat manusia, kemanusiaan, buat alam, buat lingkungan. Sehingga apa? Peradaban itu tercipta. Polis peradaban kota itu kan sudah dikenal, atau Madinah dalam Madaniyah dalam istilah yang lain. Itu kan peradaban yang tidak semata-mata terkait dengan
demokratisasi, masyarakat sipil, tetapi proses yang ada di dalamnya semua itu terangkum dalam peradaban, termasuk peradaban dalam mengatasi banjir. Nah, dengan kita setia pada itu, kita mau mendengar, mau mencontoh, mau mengerjakan hal-hal yang baik yang tempo dulu untuk kemudian diperbaiki atau mengambil hal-hal baru yang lebih baik, maka akan sempurna jadinya. Dan masyarakat dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama akan bisa terbebas dari banjir itu. Intinya kemauan dan konsistensi. Kayak Belanda itu dia konsisten, tiap tahun anggaran untuk perbaikan, pembuatan bendungan dan perbaikan itu sangat dijaga dalam jumlah yang sangat besar, mencapai hampir lebih dari 2 triliun dolar. Nah, itu kan berarti konsistensi gabungan antara kerelaan untuk mendengar, kemauan untuk meletakkan ego, lalu kemudian setelah itu konsisten memperbaiki semuanya, maka masyarakat dalam waktu yang tidak terlalu lama insya Allah akan terbebas. Kalau semua sumbang saran pemikiran sudah disampaikan dengan niat yang baik tentunya, mengenyampingkan kepentingan politik atau yang lain, tapi banjir ini tetap begini saja atau malah bertambah parah, apa yang akan terjadi, Mas? Iya, yang akan terjadi ya rakyat marah gitu kan. Tapi kan kita tidak menginginkan itu. Tidak menginginkan rakyat marah, lalu kalau istilah orang kesabaran hilang, padahal kan kesabaran tidak ada batas lah, namanya juga kesabaran. Tetapi pada titik tertentu maka akan terjadi chaos. Kan itu yang tidak kita inginkan. Sangat kita jaga tidak kita inginkan. Ketika masyarakat yang kemudian sudah menghadapi cobaan, kemudian menghadapi musibah bertubi-tubi. Kita sedang menghadapi COVID nih. Lalu dihadapkan kepada salah satu cobaan lagi yaitu bencana peradaban, yaitu ketika salah satu diantaranya tidak ada orang yang mau menjadi negarawan, semua berebut kekuasaan, maka ya akan marah. Kemarahan rakyat ini jangan dianggap enteng. Ini persoalan besar. Nah, akan menghukum seperti itu. Kita tentu saja tidak menginginkan yang seperti itu. Baik, kita harapkan apa yang kita sampaikan ini benar-benar juga boleh diperhatikan ya Mas Kohar ya. Tidak terbuang ke laut atau masuk ke bumi begitu ya Mas. Kita harapkan itu terjadi. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Leo. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta tentu tidak punya kemampuan untuk membendung hujan ekstrim datang kapan saja, akan tetapi ia punya kemampuan untuk mempercepat pembebasan lahan ataupun memperbaiki saluran air. Kerahkan seluruh kemampuan itu sekarang juga, jangan ditunda-tunda atau sampai ditunda sampai ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Menanggulangi banjir tahun depan harus mulai dari saat ini juga. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Saya Luna Samosir berterima kasih untuk kebersamaan Anda.